wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mukarram Al-Ustad Ahmad Fuad Effendi yang sangat-sangat saya muliakan, Ibu Bapak jamaah tahlim Jumat malam Kahmi Universitas Negeri Malang yang sangat-sangat saya hormati. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi soal sabar, sesuatu yang barangkali sangat-sangat penting pada masa-masa kita ini, karena dari hari ke hari saudara-saudara kita semakin banyak saja yang tertimpa musibah terkait dengan COVID. Hari ini saya juga mendengar ada sahabat yang juga positif. Tentu saja ini sangat menggelisahkan keluarganya. Namun demikian, baiklah supaya kita bisa menjalani masa pandemi yang Allah turunkan kepada kita semua ini. Ada baiknya malam ini kita berbicara atau berdiskusi soal sabar, sehingga kita bisa menjalani menjalani kehidupan saat ini dengan sebaik-baiknya, baik dalam keadaan suka dan duka kita sama-sama dibenarkan oleh syariat. Baik, kita ikuti paparan dari Al-Ustadz Ahmad Fuad Effendi. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua alhamdulillah malam ini bisa berjumpa kembali, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk melanjutkan kajian kita masih dalam serial Amalan Hati. Setelah kita kaji masalah ikhlas, ridho, ya, muhasabah, dan lain sebagainya, malam ini kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu sabar. Akan saya mulai dengan sebuah kisah. Ini kisah malaikat Ridwan. Ketika mencegat orang-orang yang bergegas ke pintu surga padahal hisab belum digelar. Ya, ada rombongan orang-orang yang begitu yakin mereka itu ya bergegas menuju ke pintu surga, terus dicegat oleh malaikat Ridwan, sang penjaga pintu surga. Ya, siapa kalian ini? Kalian ini belum dihisab. Catatan amal kalian belum diserahkan, kok kalian sudah pada berbondong-bondong ke surga. Maka mereka menjawab, ya kami ini adalah orang-orang yang memang tidak perlu dihisab. Loh, kok kalian bisa bilang begitu? Ya dasarnya loh, apa malaikat Ridwan tidak pernah baca Quran? Oh tentu saya baca Quran, tapi ayat mana yang Anda maksud, yang menjadi alasan Anda masuk langsung datang ke surga ini? Maka orang-orang itu menjawab, bacalah firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan-balasan untuk mereka tanpa hisab. Nah, ayat ini jelas memang. Orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi balasannya atau pahalanya tanpa dihisab.
Tapi malaikat Ridwan belum puas. Ya, dia tanya lagi, ya, kesabaran apa yang sudah kalian tunjukkan sehingga kalian merasa berhak untuk masuk surga? Mereka berkata, idza usi'a ilaina halim. Kalau kami disakiti, kami bersikap halim, bersikap sabar. Halim itu artinya sabar untuk tidak membalas. Wa idza juhilna ghafarna, kalau kami diperlakukan ya, oleh orang-orang jahil, ya, kami ampuni mereka. Kalau kami disakiti, kalau kami berdosa, kami beristighfar. Kalau kami dicoba oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, kami bersabar. Dan kalau kami diberi rahmat oleh Allah, kami bersyukur. Jadi bukti-bukti sudah ditunjukkan oleh mereka, maka malaikat Ridwan kemudian mengatakan, idzan udkhulu al-jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ya kalau gitu masuklah ke surga. Ya, nah ini ada satu riwayat ya, seperti itu untuk menggambarkan bahwa memang orang-orang yang betul-betul sabar, tentu yang menilai adalah Allah ya. Sabar beneran apa sabar-sabaran ya. Tentu Allah yang menilai. Jadi betul-betul ini kisah ini menunjukkan betapa pentingnya. Ada satu lagi kisah, ya, ini juga di pintu surga. Rasulullah ketika sedang berjalan menuju surga, ada seorang perempuan nyalip dia, mau nyalip dia. Maka kemudian dihentikan Rasulullah. Siapa? Man antiya amatallah. Wahai hamba Allah, perempuan, siapa kamu? Khadijah bukan, Aisyah bukan, Asma bukan. Beliau nyebut nama-nama putrinya. Fatimah bukan. Kok kamu nyelonong mau ke surga? Siapa kamu? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan 5 anak yatim. Saya rawat anak-anak itu, tidak kenal lelah. Saya bekerja sebisa saya untuk menghidupi mereka. Saya tidak tidur malam karena mengurus urusan mereka. Saya bersusah payah untuk membesarkan mereka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya kalau begitu sesuai dengan apa yang saya katakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, kata Rasulullah. Aku dan yang mengurusi atau menanggung kehidupan anak yatim nanti di surga adalah begini, kata Rasulullah, jadi berdampingan. Maka kemudian perempuan itu pun diizinkan oleh Rasulullah untuk menuju ke pintu surga. Ya, ini kisah sebagai pembuka dari kajian kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan kajian etimologi kata sabar. Dalam bahasa Arab dari sobaro, dan lahir kata sobrun atau as-sobru, ya, menjadi bahasa juga sabar. Secara bahasa sobaro itu artinya habasa, menahan. Menahan. Jadi kalau di kriminal itu tahanan itu ya mahbus. Al-habis atau al-mahbus, orang yang sedang ditahan. Ya, jadi sobaro artinya habasa, menahan. Ya, menahan apa? Menahan diri, menahan nafsu. Ini sudah masuk ke sedikit terminologisnya. Orang yang sabar itu disebut sobir. Kalau sobarnya hebat, namanya sobur. Kalau super hebat, namanya sobar. Ya, jadi sobir, sobur, sobar ini adalah sifat dari orang-orang yang sabar tapi dengan gradasi. Ya. Yang paling sabar namanya sobarun. Di bawahnya soburun, di bawahnya lagi sobir biasa. Jadi kalau sobir penyabar, sobur maha sabar, sobarun maha sabar. Kira-kira begitu.
Sedangkan makna terminologisnya menurut yang disebut oleh beberapa ulama antara lain as-sabru habsun nafsi anil jaza. Ya, jadi sabar itu adalah menahan diri dari al-jaza, itu katakanlah kepanikan ya, atau kesedihan yang berlebihan, itu al-jaza. Wal lisani anit tasyaki, dan juga menahan, ya kembali as-sabru tadi menahan lisan dari keluh kesah. Wal qalbi anis sukhti, dan menahan hati dari kebencian, ketidaksukaan atau kemarahan. Nah, ini salah satu definisi dari sabar secara terminologi. Jadi sekali lagi tetap di sini kata as-sabru dalam arti al-habsu itu menjadi inti makna dari sabar. Menahan diri dari apa yang disukai dalam melakukan perintah Allah, menahan diri dalam menjauhi larangan Allah, menahan diri dari kesedihan dan kepanikan ketika dia ditimpa musibah, menahan diri dari kemarahan dan keputusasaan. Demikian gambaran dari sabar dan kesabaran. Ya, ada tingkat-tingkat sabar di sini. Ini dalam bahasa Arab. Sobaro, bersabar. Ada istobaro, itu baru belajar sabar. Kita ini terus-menerus belajar sabar. Tasobaro, menyabarkan diri. Sebetulnya nggak sabar, tapi ya disabar-sabarkan, tasobaro. Orang misalnya tertimpa musibah, pasti dia sedih, tapi disabar-sabarkan dirinya supaya kesedihannya tidak sampai melebihi batas. Nah, itu tasobar. Dan sobaro itu kesabaran atau bersabar melebihi kesabaran lawan. Karena sobaro bentuk fa'ala di sini, sobaro itu mesti ada lawannya. Ya. Jadi ada kedua yang menjadi lawannya, sehingga sobaro itu punya arti bersabar melebihi kesabaran lawan. Nah, ini nanti bisa kita lihat di dalam Al-Quran ya, contoh-contohnya. Contoh ini yang pertama dari surat Al-Kahfi. Wasbir, ini dari sobaro biasa, ini wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum fil ghadati wal asyiyi yuriduna wajhahu wala turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Cukup panjang, tapi ini perlu, ayat ini perlu ya sekarang ini. Kita perlukan sekarang ayat ini dalam situasi kita sekarang ini. Wasbir nafsaka, bersabarlah atau sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Yuriduna wajhahu, mereka itu semata-mata hanya menginginkan ridha Allah. Wala ta'du ainaka, jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan hidup di dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu menaati orang yang hatinya kami buat lupa an dzikrina, dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, karena orang seperti ini tindakan-tindakannya itu selalu furuta, berlebihan. Ya. Jadi ayat ini kalau kita mau mempraktekkan salah satu bentuk kesabaran, ya kita sabar bersama orang-orang yang masih ingat Allah, ya, yang yada'u, yang selalu menyeru Tuhan mereka pagi dan sore, semata-mata karena menginginkan ridha Allah. Nah, kita
diperintahkan di sini bersabarlah bersama mereka. Atau sabarkanlah dirimu bersama mereka. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Ya. Nah ini sekarang ini godaan perhiasan dunia luar biasa. Kalau sudah terkena godaan dunia, maka nanti akibatnya adalah lupa kepada Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jadi orang yang sudah tergoda oleh perhiasan-perhiasan dunia, jabatan, ya, kekayaan, maka hatinya lupa kepada Allah dan akhirnya dia ittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya, dan akhirnya wakana amruhu furutah. Akhirnya sifat sikapnya, perkataannya itu selalu berlebihan. Ini kalau dianalisis, dihubungkan dengan saat sekarang, saya kira relevan sekali. Ya, ini wasbir ya. Kemudian ada yang kedua, wastobir. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi. Fa'budhu, sembahlah dia. Wastobir ibadati. Dan bersabarlah kamu di dalam menyembah Allah. Di sini Allah tidak menggunakan wasbir, tapi wastobir. Berarti memang untuk menyembah Allah dengan secara sungguh-sungguh, ya, itu memerlukan kesabaran yang berlipat-lipat, dan itu berarti kita harus melalui proses. Proses untuk terus-menerus berlatih kesabaran. Nah ini penggunaan wastobir. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Ya. Wasabiru. Nah, diulang lagi. Terjemahnya ya tetap sabar, itu sabiru. Tapi tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, wasabiru berarti kamu memiliki kesabaran, ya, melebihi kesabaran yang dimiliki oleh musuhmu. Karena ini kaitannya adalah dengan perang. Warabitu, ya, warabitu, teguhkanlah dirimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian semua akan beruntung. Ya, jadi ini berbeda antara isbir, istobir, dan sobir, atau sobaro, istobaro, dan sobaro. Ya, ini sedikit pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran ya, dan maknanya, yang saya kira jamaah Kahmi UM ini sebenarnya sudah waktunya untuk lebih mendekat kepada Al-Quran. Nah, orang yang sabar tadi ada sobirun, ada soburun, ada sobarun. Ya. Dalam Al-Quran misalnya kita temukan as-sabir, itu jamannya as-sabirin, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Baik orang beriman, pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian semua dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, ya, kekurangan harta, juga ditinggalkan mati oleh saudara-saudara, dan juga mungkin gagal panen, dan lain sebagainya. Maka wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjutan ayat ini adalah, siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina qalu, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang kalau ditimpa musibah, dia kemudian mengucapkan dengan penuh penghayatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini juga sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja?
Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sudah berjihad dan siapa orang-orang yang sabar ya, di dalam jihad. Nah, sedangkan sabar itu juga ada beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini ayatnya, nah ini semua sudah cantumkan ayatnya, nanti bisa ditelah kembali. Alam taro annal fulka tajri fil bahri bi nikmatillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu melihat bahwa kapal yang berjalan di lautan itu dengan nikmat Allah? Liyuriyakum min ayati, karena Allah ingin menunjukkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Inna fi dzalika la ayatin, sesungguhnya di dalam lautan dan juga di alam semesta itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabarin, yang betul-betul bersabar dan syakur. Ini menunjukkan bahwa kita termasuk ya saudara-saudara kita di grup ini yang bidang studinya adalah masalah alam, ya, ilmu pengetahuan alam. Itu memang memerlukan suatu kesabaran yang tinggi supaya nanti menghasilkan temuan-temuan yang menambah kuat imannya dan juga bisa dijadikan suatu pelajaran yang penting bagi orang-orang lain yang mungkin bukan di dalam bidang. Baik, sekarang kita masuk kepada macam-macam dan juga tingkatan kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menaati perintah Allah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Dia dan dalam kamu terus belajar bersabar di dalam ibadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk sholat. Wastabir, tapi kamu harus sabar mengajak mereka sholat. Bukan wasbir saja, tapi wastabir. Berarti ini ada proses terus-menerus. Ya, harus sabar mengajarkan sholat dan juga kebaikan-kebaikan lain kepada keluarga. Sabar di dalam mentaati perintah Allah itu dijelaskan di sini ada 3 tahap. Ya. Pertama, sebelum melakukan ketaatan. Jadi ketaatan atau mematuhi perintah Allah itu sabaran dalam tahap pertamanya adalah memuluskan niat. Bagaimana supaya niat itu tulus? Ini mentuluskan niat. Mentuluskan niat. Gimana bahasa Indonesianya ini? Kalau men ditambah kemudian T, apakah menuluskan atau ya mungkin menuluskan ya, menuluskan niat. Bukan memuluskan, menuluskan niat, membuat niat itu tulus, ikhlas, dan membersihkannya dari riya. Nah, ini juga perlu kesabaran. Ya, sabar untuk menilik hati kita. Yang kedua, ketika melakukan ketaatan, yaitu sabar dalam bentuk kita menjauhkan diri dari kelalaian atau kemalasan. Atau mungkin melakukan suatu kewajiban itu asal-asalan. Ya, pokoknya sudah memenuhi kewajiban. Tidak berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menuju suatu kualitas yang tinggi dalam beribadah itu perlu kesabaran. Nah, kalau sudah selesai melakukan ibadah atau ketaatan, maka kesabaran dalam hal menahan ujub, menahan kebanggaan, menjauhkan diri atau menahan keinginan untuk nunjukkan kepada orang, pamer. Termasuk di sini bahasa Jawa ini mengundang, karena ini ada teksnya dalam Al-Quran. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekahmu itu dengan al-mannu, yaitu mundat-undat. Ya. Selalu dikatakan, kamu sudah saya bantu ini. Ya.
kamu sudah saya cukupi kebutuhanmu kamu, begitu. Diundat-undat terus. Itu al-manu. Wal adha, ya, itu mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang yang diberi sedekah. Nah, ini contoh. Jadi sabar dalam mentaati perintah Allah itu ada 3 tahapannya. Ya, sesuai dengan amal itu sendiri juga ada 3 tahapan. Menurut para ulama, ini kesabarannya adalah kesabaran yang paling tinggi, yang paling berat. Seseorang harus bersikap keras kepada nafsunya supaya bisa mewujudkan kesabaran dalam hal ini. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ini sama dengan sabar dalam menaati perintah Allah tadi. Ada 3 tahapan kesabaran, yaitu pertama menata niat, tadi itu. Yang kedua menahan diri dari godaan. Kalau tadi menahan diri dari kemalasan, dari sikap melalaikan, ogah-ogahan ini, kalau terhadap larangan Allah, atau maksiat ini adalah menahan diri dari godaan-godaan. Dan yang ketiga, menahan diri untuk tidak ujub dan bangga. Untuk memperkuat kesabaran di dalam menjauhi larangan ini, antara lain kita perlu menyadari bahwa kemaksiatan itu akan menjauhkan diri kita dari Allah dan juga menyebabkan murka Allah. Ya, kalau kita ingat ini, kita sadar ini, maka tentu kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan. Juga menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Muraqabah. Ya. Allah selalu mengawasi kita. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan yang Allah tidak catat. Dan menyadari akibat ya, dari melanggar aturan-aturan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa lebih memperkuat kesabaran kita di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kesulitan dan musibah. Allah berfirman dalam satu ayatnya, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Si yang bertakwa itu adalah sabar fil ba'sa'i, dalam keadaan dia sedang kesulitan, terutama kesulitan dalam bidang ekonomi. Wad-dharra itu sedang dalam keadaan menderita, ya, tidak senang. Wahinal ba'as, dan juga di dalam situasi peperangan. Sabar dalam menghadapi kesulitan atau musibah. Orang yang bertakwa punya sifat sabar. Bagaimana caranya supaya kita sabar di dalam menghadapi musibah ini? Pertama adalah dengan ridho terhadap keadaan yang dialami atau musibah yang menimpa dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Makanya ucapannya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya dalam ucapan, tapi kita hayati betul. Kalau kita semua sudah serahkan semuanya kepada Allah, ringanlah beban kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Menahan diri untuk tidak sedih berlebihan. Apalagi dengan cara merusak dan menyiksa diri. Ini dalam tradisi Arab sebelum Islam, orang-orang Arab itu kalau ada saudaranya yang meninggal, maka terutama ibu-ibu, ya, para perempuan ini memukul-mukul dirinya, memukul-mukul pipinya, kepalanya, bahkan merobek-robek baju. Nah, ini yang dilarang di dalam Islam. Ya. Sedih boleh, wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Mencucurkan air mata, menangis, boleh. Ya, itu tanda cinta. Ya. Tetapi jangan sampai melakukan hal-hal yang menjadi bukti bahwa dia tidak ridho dengan kejadian itu. Ya, tidak ridho bahwa Allah sudah menentukan takdir kematian untuk saudaranya. Yang ketiga, menahan diri untuk tidak mengumbar keluhan kepada semua orang, ya, kecuali untuk mencari solusi.
Ada orang yang ketika menghadapi kesulitan, maka setiap orang yang dia temui selalu dia sampaikan keluhan-keluhannya. Jadi hidupnya itu penuh dengan keluhan. Mengeluh itu hendaknya cukup kepada Allah SWT. Mengeluh kepada saudara itu boleh, tapi dalam rangka mencari solusi. Mencari solusi, meminta nasihat, jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi, itu diperbolehkan. Tapi ada juga nasihat yang menarik dari Imam Hasan Al-Basri, kalau saya tidak salah. Beliau mengatakan, kalau kamu mengeluh kepada teman dekatmu, maka itu berarti kamu akan membuat dia ikut bersedih dengan persoalan. Sementara kalau kamu mengeluh kepada orang yang tidak menyukai, kepada musuh, maka dia akan bertepuk tangan. Dia akan, bahasa Jawanya, nyukurno. Nah, oleh karena itu, menurut beliau, tidak ada gunanya mengeluh kepada manusia. Tetapi tentu itu tidak mutlak. Jadi itu suatu pesan yang bagus untuk kita pahami dan untuk kita terapkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau kita itu menyampaikan masalah kita kepada orang lain dalam rangka kita mencari solusi. Misalnya sakit, ya mau tidak mau mesti kita sampaikan ke yang ahli mengobati, dokter atau yang lain. Ya. Tetapi itu kita tidak ridho dengan apa yang sedang kita hadapi atau kita alami. Yang keempat adalah hadapi perlakuan buruk orang lain. Ini ada ayat ya yang sangat penting untuk kita. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama, mithluha, yang sama. Tapi faman afa, tapi barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan berbaik-baik, ya, berdamai, maka fa'ajru 'ala Allah. Pahalanya itu akan langsung menjadi tanggungan Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Allah sungguh tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi prinsipnya boleh asal setara, tapi memaafkan lebih baik. Ya. Ayat yang lain yang serupa, Qobtum, kalau kamu ingin membalas, fa'aqibu, maka balaslah, bimisli ma uqibtum, persis seperti bagaimana kamu disakiti. Wala in sabartum, tapi kalau kamu mau bersabar, lahuwa khairun lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi di sini ada prinsip di dalam Islam, kesabaran di dalam hal seperti ini itu ada yang mengistilahkan ini tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah. Kita boleh membalas, tetapi bisa memaafkan itu akan lebih baik. Bahkan ini tadi, seperti yang diceritakan di kisah awal tadi, ketika disikati bersifat halim, ya, sabar tidak membalas. Nah, itu jelas-jelas sebagai orang yang sabar, yang ajruhu 'ala Allah, yang pahalanya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada 4 jenis kesabaran atau tingkat kesabaran. Jadi memang ini kalau kita lihat ada 4 maksud oleh para ulama, itu juga tingkatan-tingkatan kesabaran. Kesabaran yang paling tinggi itu ya kesabaran kita dalam menjalankan perintah Allah. Di bawahnya kesadaran di dalam menjauhi larangan Allah. Baru setelah itu kesabaran di dalam menghadapi musibah. Ada satu gambaran yang menarik di dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf itu kan menghadapi masalah-masalah yang besar.
pertama dia dibuang oleh sudah, ini juga sebuah musibah. Ya. Tapi kemudian diselamatkan oleh Allah. Kemudian ambil oleh seorang pembesar Mesir. Nah, di situ menghadapi ujian yang juga sangat berat. Bagaimana dia menghadapi godaan dari ibu angkatnya. Ibu angkatnya itu menurut kita masih muda belia, ya, dan cantik jelita. Dalam posisi Yusuf pertama dia sebagai dia bisa disebut budak, karena dia dibeli oleh pembesar Mesir itu dari orang yang menemukan. Jadi sebenarnya statusnya itu budak. Tapi dia di situ dia angkat sebagai anak oleh si pembesar Mesir tadi. Jadi ini juga suatu situasi yang berat. Dia berstatus sebagai budak, berstatus sebagai orang yang di bawah keluarga yang sangat menyayangi dia. Jadi ini ujian berat tentunya bagi Yusuf. Tapi kemudian dia bisa melewatinya. Ujian ketiga adalah ketika dia itulah seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan ujian yang dihadapi oleh Yusuf di dalam kisah itu. Tentu ya semuanya berdasar kalau menurut bahasa Al-Quran kan karena burhan dari Allah. Karena petunjuk dari Allah maka Yusuf bisa melewati semua itu ya, dengan baik. Ya, dan akhirnya kan happy ending ya kisah Nabi Yusuf. Ada juga kesabaran, ini sudah jam 8:15 ya. Bagaimana kalau sementara sampai di sini dulu, ya, karena sudah hampir 45 menit saya sampaikan, mungkin kita bisa jeda dulu untuk memberi kesempatan teman-teman memberikan tambahan-tambahan, masukan-masukan, atau mungkin pertanyaan ya, kepada saya. Jadi Pak Muthalib, saya kira sementara itu, ya, nanti kalau masih ada waktu akan kita lanjutkan dengan slide-slide berikutnya yang masih cukup banyak. Ya, saya Ustaz. Oh, ini, monggo, Prof. Ya, Rawat, saya nunggu lama ini. Saya beberapa kali ditanya teman tuh saya tidak bisa jawab. Nanti saya tunggu informasi mungkin dari Ustaz Fuad itu. Itu yang mengganjal pertanyaan pada saya itu, kenapa Allah membiarkan umat Islam itu didolimi di banyak tempat, bahkan diseksa. Kenapa Tuhan tidak langsung membalas? Saya jawab nanti kalau saya sudah dapat informasinya. Saya nunggu Ustaz Fuad dulu. Ternyata malam ini dapat jawabannya. Ternyata itu memang ujian untuk sabar ya Ustaz ya. Mungkin saya beri jawabannya nanti. Jadi manusia itu memang diuji salah satunya tadzolimi itu oleh orang-orang yang non-muslim itu. Itu Pak Fuad, terima kasih. Mungkin betul ya Ustaz. Memang itu jawabannya ya karena kita memang diuji kesabaran itu ya. Makanya seakan-akan kita kok dibiarkan oleh Allah didolimi. Itu Pak Fuad. Betul ya? Gitu ya? Ya, saya kira memang pertama ya, jadi kezaliman yang kita alami sekarang ini kira-kira kalau dibandingkan dengan kezaliman yang dialami oleh para nabi itu, apakah sudah sedemikian parahnya kita? Nah, ini pertanyaan juga ya. Kita merasa begitu dizalimi, tapi cobalah kita lihat Nabi Nuh, ya, itu berdakwah berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi yang mau menerima itu bisa dihitung dengan jari. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu. Nabi itu tidak hanya dihina, tapi juga sudah disiksa, dilempari batu, kemudian sampai juga sudah ada program pembunuhan dan seterusnya. Sekarang ini kan ya baru ulama-ulama kita katanya dikriminalisasi ya. Iya. Ya, jadi ya sebenarnya belum setingkat dengan apa yang dialami oleh para nabi terdahulu. Bahkan Nabi Isa itu sampai juga
diusahakan untuk dibunuh. Ya, meskipun mereka kemudian menurut Al-Quran tidak berhasil. Nah, ini yang pertama, Pak. Jadi apa yang kita alami sekarang ini juga dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih. Ya. Nabi itu juga dengan umat Islam yang jumlahnya mungkin sekitar 100 itu kan sempat diblokir, ya, di lockdown kampungnya itu. Tidak boleh ada yang berhubungan dagang, termasuk menjual makanan dengan Bani Abdul Muthalib. Ya, termasuk dalamnya adalah umat Islam di situ. 2,5 tahun. Ya. Nah, kita ini, ya, apalagi kalau namanya Dai Ustadz saya ini kan tidak mengalami apa-apa ini. Ya. Jadi memang begitu. Yang kedua, Pak, saya pernah juga membaca suatu bukan tulisan tapi langsung suatu pidato itu dari seorang di Arab sana yang mengatakan Allah itu berjanji untuk yansur, ya, menyelamatkan atau menolong itu selalu di Quran dikatakan kepada al-mu'minin, bukan kepada al-muslimin. Tidak ada yang menjanjikan pertolongan, kemenangan itu kepada muslimin, tidak ada, selalu kepada al-mu'minin. Nah, di sini yang perlu kita kaji, apa kita ini sudah mukminin atau masih muslimin? Nah, ini dalam rangka introspeksi gitu ya. Iya. Ya, itu perlu kita renungkan. Ya, tapi yang jelas memang mau begitu, Pak Adnan, tidak hanya yang bertanya itu, tapi saya kira semua orang itu kadang sekarang sudah sepertinya mau putus asa dan ingin, ya, sejak pemilu, ya Allah, engkau ikut pemilu, ya Allah, supaya menang gitu ya. Iya. Kalau saya akan gitu selalu, ya. Iya. Kadang-kadang tidak tahu hakikatnya. Apakah betul seperti yang kita bayangkan? Ya, oleh karena itu, ya, kita tetap harus menerima keadaan ini dengan ikhlas, dengan ridho, sembari terus kita berjuang untuk menegakkan keadilan tentunya, ya, kebenaran dan keadilan. Ya, begitu Pak Adnan dan Pak Muthalib. Terima kasih Ustadz. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah kita malam ini tadi angka tertingginya 50, sekarang turun jadi 48. Saya cek yang setia sekali itu dari Jepang, Mas Eli Hendri, sangat setia. Saudara kita dari Depok, Mas Didi. Saudara kita dari Kendari, Mas Aceng. Dari Sumeneb tadi kelihatan sebentar terus hilang, sudah saya cek gitu. Kemudian dari Surabaya, anak kita Mbak Suparmi. Dari Trenggalek, warga Trenggalek di Malang juga ada, saya lihat. Saya bersyukur bahwa peserta ujian pengajian kita ini kian hari kian bertambah begitu, yang biasanya 20 sekarang sudah sampai 50. Baik, monggo Bapak sekalian yang berkenan untuk menyampaikan isi hatinya seperti Prof. Adnan tadi. Iya, monggo, Prof. Effendi. Tasik maut, Prof. Effendi, tasik maut di unmute Rumin. Sudah terdengar, Pak? Oh, sampun. Ya. Oh, enggak, ya. Terima kasih. Ya, saya sangat berterima kasih karena kalau kita lihat terjemah Al-Quran itu ya hanya sabar, tapi sangat berterima kasih Ustadz Fuad telah menjelaskan perbedaan antara sobaro, kemudian istobaro dan sobaro. Saya kira kawan-kawan yang belajar bahasa Arab pasti sangat berterima kasih dengan penjelasan perbedaan ini tadi. Saya berkali-kali menyimak Pak Ali Saukah mengatakan bahwa pengajian kita ini adalah lebih pada amalan batin, amalan hati begitu. Jadi saya juga terima kasih seluruh PowerPoint yang disajikan sudah saya dapatkan dari Pak Ali Saukah tadi siang. Kemudian dari seluruhnya itu mulai ikhlas, kemudian ridho, kemudian mahabbah, muhasabah, tobat. Saya ingin bertanya apakah memang
pengajian kita ini batasannya pada kalau kita maaf saya tidak hafal surat dan ayatnya, tapi saya hanya kepingin mengutip bahwa ingat saya di dalam Al-Baqarah itu ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kemudian saya tidak ingat surat dan ayatnya, tetapi saya ingat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya sangat tertarik pada apa bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, jadi hati yang sakit. Kemudian di ayat lain, di ayat yang lain illa man atallaha biqalbin salim, yang bertemu atau berjumpa dengan Allah dengan hati yang sehat, barangkali hati yang tanpa penyakit. Apakah boleh kita simpulkan bahwa seluruh topik yang kita bahas ini dan seterusnya itu memang tujuannya supaya kita semuanya qalbun salim itu. Dengan kata lain, apakah topik-topik yang kita bicarakan itu merupakan karakteristik demi karakteristik dari qalbun salim itu? Mungkin pertanyaan saya di sini dulu, nanti saya sambung lagi supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih Pak Muntolib. Terima kasih Ustaz. Ya, saya kira tidak salah ya. Jadi memang qalbun salim itu yang akan diterima oleh Allah ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, itu artinya sehat. Ya. Sehat. Ya, kebalikannya yang fi qulubihim maradun tadi. Di hatinya masih ada penyakit-penyakit. Ya, jadi ada ungkapan kan mens sano in corpore sano ya, in corpore sano gitu ya. Mens sana, Ustaz. Mens sana in corpore sana. Ya. Ya. Tapi kalau bahasa asli itu mens sano itu bahasa Italia kalau tidak salah ya. Ya, mens sana in corpore sana. Ya. Nah, itu kan di jasad akal sehat terdapat di jasad yang di badan yang sehat. Nah, di dalam bahasa Arab terjemahnya juga al-aqlus salim fil jismis salim. Tapi ungkapan ini sudah banyak dikritik, ya, termasuk oleh para ahli ya, psikologi dan juga para dokter. Ternyata yang betul itu sebaliknya, bahwa badan yang sehat itu ada dalam jiwa yang sehat. Jadi kalau kita ingin sehat, ya salah satu yang harus kita harus peduli adalah hati kita. Nah, gitu. Jadi memang saya milih topik ini karena saya minta usulan topik nggak pernah diberi gitu ya. Akhirnya kalau saya tidak tahu atas petunjuk Allah barangkali. Saya dapat kiriman buku ya, yang isinya itu adalah itu tadi berkaitan dengan amalan-amalan hati, ya, amal al-qalb ya. Itu nanti ada kurang lebih mungkin 15 sampai 20 judul. Nah, maksud saya kalau ini bisa kita selesaikan, nanti baru setelah itu kita akan pindah ke topik yang lain. Dan mudah-mudahan dengan sekian belas topik itu nanti kita betul-betul berubah, ini yang paling penting kan. Ya, ini bukan sekedar kita belajar, tapi kita bagaimana berusaha terus istobaro tadi. Soal sabar itu selalu istobaro, belajar sabar terus. Ya. Bukan hanya sabar tidak marah, tapi sabar itu artinya luas sekali ternyata di dalam ajaran kita ini. Ya. Nah, saya kira begitu Pak Effendi ya. Jadi benar, memang ini dalam rangka. Terima kasih sekali Ustaz. Ya. Terima kasih sekali. Jadi saya kira memang bagaimana kita berubah dengan setelah mengikuti pengajian ini. Kemudian pertanyaan yang kedua itu saya mohon. Suaranya hilang Pak Effendi. Di dalam Al-Quran ada kata-kata kolbun, kemudian ada kata-kata kebetulan namanya sama dengan Ustadz kita, ada kata-kata fuadun. Itu
maka dabal fu'adu ma ra'a, kemudian inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Jadi kalau tadi pada satu sisi ilaman atullah biqalbin salim, di lain bertanggung jawab itu kok inna sam'a wal basara wal fu'ada. Itu mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, hati, bahasa kita hati ya. Kolbun bahasa Arab ya, kolbun. Iya. Terjemahnya kita hati. Ya, tapi kalau kita pahami penggunaannya di dalam bahasa Arab, ya, dari dulu sampai yang modern ini, kolbun itu terjemahnya jantung. Ya. Jadi kalau ada tabib mutakhasis fil kolbi misalnya di sana, ini dokter spesialis kolbun, bukan spesialis Liver, ya. liver, tapi spesialis jantung. Iya. Jadi memang kata kolbun, fuadun, lubun, itu kalau kita terjemahkan ya hati aja, tapi sebenarnya punya perbedaan satu sama lain. Ya. Jadi ada, ini agak panjang pembahasannya. Ya. Mungkin itu nanti ada satu topik khusus kita bicara mengenai istilah-istilah itu ya. Jadi secara umum saja kalau kolbun itu disebut sebagai kolbun karena apa? Karena punya sifat fluktuatif, selalu berubah-ubah, kadang naik, kadang turun, kadang sabar, kadang pemarah, kadang ikhlas, kadang begitulah namanya kolbun itu selalu berubah-ubah. Kemudian kalau fuadun itu adalah hati yang terutama fungsinya untuk berpikir dan merasa, berpikir dan juga merasa. Nah, itu ada kaitannya nanti hubungannya dengan apa? Dengan otak, gitu ya. Fuadun juga ada hubungannya dengan otak juga. Ya, jadi fuadun itu hati, tapi dari fungsinya yang khas tadi itu. Kemudian yang lubun itu adalah hati yang paling dalam. Hati yang paling kita sering di lubuk hati, ya, itu lubun. Ya. Dan itu adalah hati yang murni. Ada yang mengatakan itu akal sehat, itu ya lubun itu. Orang yang... Sehingga kaitannya dengan kata ulul albab itu, Ustaz. Ulul albab. Jamak, ya. Albab itu jamak dari lubun. Lubun, orang ulul albab inilah yang bisa dikatakan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis. Jadi sempurna lengkap kalau ulul albab itu. Nah, jadi itu sedikit secara umum perbedaan antara kolbun, fuadun, lubun. Insyaallah mungkin tadi yang terkait dengan ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dini gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih sekali. Ya. Ustaz, boleh tanya? Ikut tanya. Ini monggo. Oke, terima kasih. Ustaz Fuad, saya ingin... Ya, Pak Nurdin, monggo. Ingin bertanya terkait dengan tadi ada hubungannya dengan tanggapan dan pertanyaan dari Pak Adam Latif. Terkait dengan kondisi umat Islam yang saya kira di belahan dunia ini kan mengalami penindasan dan seterusnya. Nah, termasuk munculnya ketidakadilan di mana-mana. Kita tahu pembantaian Rohingya dan seterusnya misalnya. Nah, kita melihat, saya pribadi misalnya, apakah memang ini dikaitkan hanya persoalan kita bersandar hanya pada sabar, ikhlas, dan ridho atas ketentuannya, atau seperti apa? Karena kalau kita kaitkan dengan persoalan ibaratkan lahir misalnya teodisi misalnya, di aliran di mana orang mempertanyakan kemudian dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Di mana kemudian keadilan Tuhan ketika melihat banyak ketidakadilan, banyak kejahatan. Itu seringkali kan orang kemudian ateis pun bertanya gitu, apakah masih ada Tuhan ketika membiarkan itu terjadi misalnya. Nah itu, kalau toh iya seperti apa? Ini seringkali menjadi kadang-kadang kita sendiri menjadi kegalauan, Ustaz.
Bahkan dalam menangani persoalan-persoalan kita sekarang saja, misalnya di Indonesia ini kan ada banyak persoalan yang sebetulnya kaum, kalau dulu kan kita mengenal kaum mustazafin, kaum tertindas. Di mana-mana namanya kaum tertindas itu sebetulnya kan kaum minoritas. Tapi yang terjadi kan justru mayoritas kita ini, yang mayoritas itu justru seolah-olah menjadi kaum yang mustazafin. Nah, pertanyaan saya, apakah kita hanya bersandar pada tadi sabar, ikhlas dan ridho, apa yang disampaikan Ustaz Fuad, atau barangkali seperti apa kita menyikapi ini gitu? Karena iya dulu ada nabi, ada rasul gitu kan ya, yang mereka menjadi satu tumpuan gitu. Kalau sekarang tidak ada tokoh yang bisa menyatukan kita. Bahkan isu Rohingya saja kita tidak satu kekuatan yang menolak itu, menghadang itu. Jadi saya kira itu Ustaz Fuad. Mohon responnya. Baik, Pak Nuruddin, ya, ini pertanyaan yang berat ini. Ya. Tapi saya ingin melihatnya dari beberapa segi. Ya. Pertama, manusia itu memang diciptakan min ajal, kata Allah ya. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan punya sifat tergesa-gesa. Termasuk ini tergesa-gesa, kok Allah tidak segera menghukum sih, gitu ya. Bahkan orang-orang kafir itu menantang Allah. Kalau memang Allah benar, hukumlah kami, kan begitu. Yastajiluna, mereka itu menantang Allah. Kalau memang Allah cepat segera kami dihukum. Tapi Allah tidak emosional menghadapi hal seperti ini. Allah mengatakan, kamu jangan dikte saya. Allah tidak mau didikte. Allah punya rencana sendiri. Dan itu kita harus yakin. Harus yakin. Bahwa pada akhirnya yang namanya kebenaran itu pasti akan menang dan kebatilan itu pasti akan hancur. Tapi kapan? Itu Allah yang punya rencana. Itu keyakinan kita begitu. Nah, ini satu. Yang kedua, sabar itu tidak berarti terus diam, pasif. Justru kalau kita diam dalam situasi di mana kemungkaran itu merajalela, kebatilan merajalela, itu malah kita akan dihukum oleh Allah. Jadi, azab Allah akan diturunkan kalau kita sudah tidak mau lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan diartikan cuma nasihat-nasihat mengenai yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, tapi soal kehidupan secara menyeluruh. Jadi kita harus tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran, termasuk ketidakadilan, ya, itu kita harus juga bersikap. Ya, harus man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Kan kita harus bertindak untuk mengubah. Nah, untuk mengubah itu ada 3 pilihan. Biyadihi, dengan tangannya. Artinya dengan otoritas yang kita miliki. Sekarang kita punya saudara-saudara kita yang juga memegang otoritas, punya kekuasaan. Mereka melakukan apa enggak? Nah, ini pertanyaan. Apakah mereka melakukan nahi mungkar apa tidak? Nah, ini bagi yang punya otoritas. Ya, misalnya dia sebagai anggota DPR, dia punya partai, dia, itu yang sebenarnya punya kewajiban dasar untuk melakukan nahi mungkar. Kalau kita ini yang di luar ini paling tidak kita harus dengan apa? Dengan bilisani, dengan nahi mungkar kita dengan lidah kita. Kita bikin kajian-kajian ini yang isinya juga menyinggung soal-soal yang aktual dalam kehidupan. Ya. Contohnya mungkin ya Pak Nuruddin sendiri sudah punya channel itu yang membahas masalah-masalah yang aktual. Itu saya kira satu bentuk kepedulian, ya meskipun tidak bisa mengubah, tapi paling tidak sudah mau mengubah keadaan itu dengan lisan, ya, dengan menghadirkan ya, narasumber-narasumber yang baik. Saya kira ini salah satu bentuk bahwa kita sabar menerima keadaan ini. Kita tidak menuduh Allah, ya ini Allah sudah mati bagaimana nih kok ada ke orang jahat nggak dihukum misalnya. Nah itu namanya orang tidak sabar. Ya.
Nah, kalau orang ateis yang bilang begitu ya wajar, ya. Karena memang pada dasarnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh berpandangan ini Allah kemana. Karena Allah yang maha tahu ini sudah waktunya ditolong atau belum. Nah, jadi kita sabar artinya bukan berarti pasif, diam, kemudian menerima keadaan tanpa melakukan apapun. Kita punya kewajiban untuk nahi mungkar. Ya, kalau tidak punya otoritas, ya dengan lisan, dengan tulisan, dengan pembicaraan. Ya sekarang saya kira ini media untuk itu banyak sekali. Yang ketiga, kalau tidak bisa, tidak punya media juga untuk ngomong, ya tidak punya media. Ya. Apalagi kekuasaan, kewenangan tidak punya. Maka bil qalbi, dengan hati. Apa maksudnya? Kita punya keberpihakan. Hati kita itu jangan kemudian tenang-tenang saja melihat suatu kezaliman. Hati kita harus gemetar, harus bergetar. Hati kita harus panas lah. Melihat ketidakadilan. Meskipun kita tidak mampu untuk mengubah, maka dengan keberpihakan kita secara hati, itu kan sudah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana ini supaya keadaan ini berubah. Jadi ini yang kedua jawaban saya. Jadi kita harus melihat, harus memahami sabar itu bukan berarti kita pasif diam. Malah kalau kita diam terhadap kemungkaran, itu justru itu yang akan menjadi sebab nanti kita semua akan dihukum oleh Allah. Kata Rasulullah kan, Allah itu tidak akan menghukum kesalahan orang per orang atau kesalahan satu kelompok dengan menjatuhkan hukuman untuk semua orang. Enggak. Kecuali kata Rasulullah, kalau orang-orang yang baik itu sudah tidak lagi mau untuk bersuara, tidak mau lagi untuk melakukan nahi mungkar dan amar ma'ruf. Nah itu. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi saya harapkan mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya. Begitu Pak Nuruddin? Itu pertanyaan yang dari anak muda, Ustadz. Dan jawabannya saya kira sangat-sangat senior. Sehingga itu Pak Nuruddin yang harus kita terima, ya. Jadi bolehlah kita tidak senang, ya, tetapi hati kita memang kalau sudah di atas 50 kata saya minggu yang lalu Pak Nuruddin itu ya yang dipikir dia hidup setelah mati itu memang. Inggih, monggo. Ustaz. Oh, inggih, monggo Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fuad yang saya hormati, saya mau bertanya tentang ini, masih ketika membaca suratul Kahfi, di situ ada silang selisih menurut saya antara Nabi Khidir yang mendapatkan bimbingan dari Allah dan Nabi Musa yang menurut saya lebih banyak dikendalikan oleh nafsu. Apa betul saya katakan begitu, Ustaz? Halo? Ya. Ya, jadi kisah Musa dan Khidir itu kita harus pandai-pandai mencari inti pesannya. Ya. Okay. Semua kisah dalam Al-Quran itu kita ambil inti pesannya. Karena mungkin dalam episode-episode yang terjadi itu mungkin bisa saja menimbulkan kesalahpahaman pada kita. Ya, tapi mungkin tanggapan yang bermacam-macam. Tapi kita harus kembali kepada inti pesan. Ya, inti pesannya menurut saya salah satu adalah bahwa orang berilmu itu tidak boleh sombong. Karena menurut riwayat, mengapa sampai Nabi Musa itu oleh Allah diperintahkan untuk menemui Khidir? Itu karena Nabi Musa pernah ditanya oleh umatnya, wahai Musa, di bumi ini siapa kira-kira orang yang paling pintar? Nabi Musa menjawab, rasanya kok nggak ada, ya saya yang paling pintar.
Nah, ini Allah nggak berkenan ini. Iya, Maka iya. Allah langsung perintahkan kepada Musa, coba kamu temui itu ya, orang yang ada di Tepi laut. tengah lautan, ya, di tengah Iya. lautan. Ya, jadi itu inti pesan yang pertama. Inti pesan yang kedua adalah pelajaran bahwa kita menuntut ilmu itu tidak mudah. Musa itu ya, kan dikatakan oleh Khidir ya, Ya. kamu tidak akan kuat Tidak akan belajar sabar. sama saya kan gitu. Tidak akan kuat. Terus Nabi menjawab, insya Allah saya sabar kan gitu ya. Saya akan sabar. Jadi memang menuntut ilmu itu harus sabar. Pada akhirnya ternyata juga gagal kan? Iya, iya, iya. Karena tidak sabar. Jadi dalam menuntut ilmu itu juga harus ada kesabaran. Nah, mungkin kita tidak pas untuk mengatakan Nabi Musa dikendalikan oleh nafsu. Saya kira tidak begitu. Ya, artinya kalimat seperti itu saya kira harus kita hindari ya, untuk para nabi dan para rasul. Ya, Tapi ada karakteristik Nabi Musa itu memang yang para ahli tafsir mungkin menggunakan kata mungkin bahasa kita itu agresif. Ya. Agresif. Kalau punya keinginan-keinginan yang ya misalnya dia ingin langsung melihat Allah, ingin berbicara langsung dengan Allah dan seterusnya ya. Ya, jadi memang pernah juga tanya kepada Allah, ya Allah kalau aku ini minta kau tunjukkan kepadaku bahwa kamu itu engkau itu betul-betul adil. Mungkin dalam pikiran Ibu Musa itu ada hal-hal yang menurut beliau itu ya, di mana keadilan Allah? Ya seperti tadi pertanyaan dari seperti pertanyaan Pak Nuruddin. Orang muda ya. Di mana keadilan Allah ini? Nah, Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Musa, kamu itu tidak tahu hakikat sesuatu. Iya. Kan ada ceritanya itu kan? Iya. Kalau saya ceritakan sedikit mungkin ya. Jadi karena Musa tanya begitu, lalu Allah perintahkan Jibril suruh Musa datang ke sumber air ya di sana itu. Nah, Nabi Musa kemudian datang ke situ, nah, terus katakan kamu sembunyi, nanti kamu lihat apa yang terjadi. Nah, datang kemudian seorang penunggang keledai, orang kaya. Datang di situ, dia di sumber air tadi, dia bersih-bersih diri, ya, mungkin mandi-mandi, dan dia membawa kantong berisi uang. Ya, cukup banyak. Nah, ketika dia selesai mandi dan dia pergi dengan kudanya, ini tertinggalan. Uangnya tertinggal. Ya. Kemudian datang seorang anak kecil. Di situ dia datang wudhu, ya, sholat, tapi sholatnya tentu dengan syariat Nabi Musa ya. Kemudian setelah itu dia melihat kantong itu ada uang, langsung dibawa pergi uangnya. Musa melihat dengan mata kepalanya. Kalau kemudian datang seorang kakek tua, ya, dia juga di situ kemudian mandi, bersih-bersih diri. Nah, pada saat itu si penunggang tadi ingat, penunggang kuda tadi ingat uangnya tertinggal. Maka dia balik. Ketika dia balik, dia menemukan kakek tua tadi sedang di situ, maka langsung dia menuduh kakek tadi yang mengambil uang. Kakek tadi tidak mengaku. Karena tidak mengaku, maka langsung penunggang kuda tadi memancung kepala sang kakek, ya, ditebas leher. Nabi Musa kebingungan, ya Allah, mana keadilanmu ini? Ah, gitu ya. Tunjukkan kepada aku, jelaskan supaya aku tidak bingung ini. Lalu Allah perintahkan Jibril terangkan itu kepada Musa. Kemudian Jibril menerangkan Musa, anak kecil tadi itu adalah anak yang orang tuanya dulu bekerja di si penunggang kuda itu selama bertahun-tahun nggak dibayar. Nah, jadi tadi itu mengambil uangnya sendiri, itu warisan dari ayahnya. Hak ayahnya, maka dia ambil, dia berhak untuk mendapatkan uang itu. Karena jumlahnya persis dengan gaji ayahnya selama sekian tahun. Lah kakak itu yang tidak berdosa, kenapa sampai terbunuh? Kamu harus tahu kakak itu dulu adalah yang membunuh ayah dari si anak kecil tadi. Jadi dia sudah mendapat hukuman qisas. Nah, jadi itulah gambaran saja ya. Ini kisah ya, riwayatnya dalam hadis qudsi. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa manusia ini pada dasarnya ya sebenarnya tidak
selalu tahu persis hakikat sesuatu. Ya. Makanya kita harus menerima keadaan ini dengan husnudzon kepada Allah, tapi kita terus tidak diam, terus kita berjuang untuk menegakkan mana yang kita pandang baik, ya benar, adil, itu terus kita perjuangkan. Tapi kita tidak boleh suudzon kepada Allah, bahwa Allah membiarkan ya, ketidakadilan. Karena Allah mengingatkan kan, ya, biarlah mereka menikmati ya, beberapa waktu di dunia ini, tapi itu tidak lama. Dia pada akhirnya akan dilempar ke neraka, kan begitu ya. Tapi tidak lamanya Allah ini mungkin bagi kita lama sekali. Membuat tidak sabar. Nah, Pak Hakun kemarin tanya kan 1000 tahun atau 50.000 tahun ya. Iya. Jadi kalau 1000 tahun itu ukurannya Allah 1000 tahun itu. Jadi sehari di manusia itu 1000 tahun, satu harinya Allah itu 1000 tahunnya manusia. Kalau 50.000 tahun itu situasi nanti di mahsyar, di padang mahsyar, hari kiamat. Di mana perasaan lama itu ya ada pada orang-orang yang sedang menunggu pengadilan itu. Sehingga itu tadi kemarin saya katakan, orang kalau menunggu itu, ya, 5 menit bisa terasa 1 jam. Tapi orang yang ditunggu, ya, ini kok waktu berjalan cepat sekali ya. Nah, barangkali gitu gambarannya. Ya, ada 1000 tahun itu indallah, tapi yang 50 tahun itu ayatnya jelas itu situasi di hari kiamat. Masya Allah. Ya, menunggu hari perhitungan, hari hisab. Nah, saya kira begitu. Mudah-mudahan Pak Syukur. Saya ini ya kalau di pengajian ini sebenarnya saya takut loh ya di sini ini. Karena yang saya hadapi ini ya ulama-ulama dan juga umarok sebagian. Tapi ya bismillah lah, semampu saya. Terima kasih. Saya kira jawaban Ustadz ini merupakan tambahan jawaban untuk Mas Nuruddin tadi, meskipun yang bertanya Prof. Syukur saya kira. Ada sedikit tambahan Pak Muthalib. Oh, inggih Prof. Monggo. Terkait kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu kan ada sampai diulang 3 kali. Kalimat Allah fasabrun jamil. Itu. Jadi maksud saya penjelasan dari Ustadz Fuad bahwa belajar itu bukan hanya ilmunya saya rasa, juga belajar mungkin mengalahkan nafsunya Nabi Musa yang suka agresif itu barangkali. Kemudian terakhir saya ingat juga di dalam Al-Quran itu diajarkan untuk sabar dengan doa, saya lupa Nabi siapa, Ibrahim kalau tidak salah. Allahumma afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wanzurna alal kamil kafirin. Itu Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Syukur. Inggih, monggo. Pak Nuruddin ada komentar? Monggo kalau ada. Betul-betul Ustaz, nggak ada. Oke, terima kasih. Sampun menyerah rupanya Ustaz. Tidak gitu. Itu sudah mencapai tahap cukup barangkali. Oh, Philip. Bukan menyerah. Ya, ungkapannya kurang bagus. Oh, ini bahasa anak muda, Prof. Oh, betul. Inggih, monggo. Ya, mungkin ada unsur sungkannya juga Pak Nuruddin mau tanya lagi. Monggo, silakan. Yang lain. Oke, pertanyaan Pak Syukur itu. Inggih, monggo. Enggak yang canggih pertanyaan Pak Syukur, Pak Muthalib. Oh. Ya maklum lah. Kurang sastra soalnya. Cara mengajarnya beda. Ya soal diksi saja. Monggo Ibu Bapak, kita masih punya waktu 11 menit.
ingkang masih ada ingin didiskusikan? Karena Andi, kalau dilanjutkan. Mohon waktu tanya sedikit. Pak Andi, Pak. Oh, monggo, Prof. Andi. Ini pertanyaan sangat praktis. Kelihatannya kualitas sabar ini lebih banyak, mohon dikoreksi kalau saya keliru, lebih banyak hasil latihan kita ya daripada atau ada pemberian atau dianugerahkan kesabaran gitu. Nah, kelihatannya lebih banyak latihan barangkali. Nah, mungkin kita bisa diberi kata-kata kunci gitu ya. Bukan untuk cepat barangkali, tapi mencapai kesabaran yang kualitas tinggi tadi. Jadi kalau minta cepat kan lalu tidak sabar kita. Agar bisa mencapai kesabaran yang tingkat tinggi itu tadi ya. Apa mungkin rahasia-rahasianya, itu aja pertanyaan awam saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, di dalam melanjutkan pembahasan ini memang ada sub topik itu, Pak. Iya. Bagaimana atau faktor-faktor apa yang bisa meningkatkan kesabaran kita. Insya Allah nanti mungkin bisa bersabar minggu depan. Kita masih bicara soal topik. Tapi yang jelas saya ingin mengomentari yang dikatakan Pak Andi benar, bahwa pertanyaannya kesabaran itu bakat atau pemerolehan, kan gitu ya. Iya. Jadi pertama Pemberian bahwa Allah memang ada pemberian Allah. Ya, jadi ada kan memang kenyataannya orang itu yang memang sudah pembawaannya sabar, Iya. yang pembawaannya keras, pembawaannya gampang putus asa, ada yang pembawaannya punya kuat menghadapi segala sesuatu. Itu saya kira ada unsur pembawaan juga. Tapi juga tidak mutlak. Artinya bahwa pernyataan kedua bahwa kesabaran itu memang bisa dididikkan. Ya, bisa dididikkan. Iya. Nah, itu oleh karena itu kita perlu memahami proses-proses untuk pendidikan. Dan ini saya punya sekolah di Jombang itu di SMK. Itu ada program untuk pembinaan karakter ya. Itu di luar kurikulum, di luar jam ya. Jadi itu setiap seminggu sekali mereka kita kumpulkan satu malam dari Sabtu siang sampai Minggu sore. Itu untuk kita latih karakter. Salah satu yang kita latihkan itu adalah kesabaran. Nah, ini saya belajar dari teman-teman psikologi ini. Ya, bagaimana latihan-latihan kesabaran itu ternyata ada juga modulnya. Ya. Jadi memang ini kesabaran itu harus dididikkan ya, melalui pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan. Ya. Tentu dengan memahami dulu misalnya akibat-akibat orang yang tidak sabar itu bagaimana ya. Terus hal-hal positif yang bisa diterima ketika orang itu bersabar, ada contoh-contoh dalam kehidupan yang nyata. Nah, itu setelah itu kemudian kita betul-betul membuat bentuk-bentuk latihan yang menguji kesabaran mereka. Nah, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembangunan karakter ini masih merupakan suatu pekerjaan rumah yang besar bagi kita. Dari waktu ke waktu ya, kalau dari pemerintah itu ya bolak-balik kembalinya ya ke kognitif lagi. Jadi ini saya kira para ahli dari UM ini, ya, pendidikan ini perlu memberikan panduan-panduan yang lebih konkret bagaimana membangun karakter. Saya sangat memerlukan itu karena saya punya sekolah itu SMK itu memang kita tekankan karakter. Contoh misalnya disiplin. Disiplin itu begitu mereka masuk mosnya itu, perkenalannya itu, kita panggil tentara untuk melatih mereka. Melatih baris berbaris, melatih disiplin itu kita panggil TNI.
ternyata memang hasilnya luar biasa. Anak SMK yang dikenal begitu susah untuk diatur, tapi alhamdulillah di sekolah kami itu dengan cara yang tadi itu masih sederhana, itu sudah menunjukkan hasil yang bagus. Ya, sehingga dikenal kalau di Jombang itu SMK yang tidak rasa SMK, yang suka tawuran, suka macam-macam gitu ya. Nah, ini pendidikan karakter. Ya, saya kira ini sangat perlu sekali untuk kita tekankan kepada pengelola-pengelola pendidikan kita. Jadi itu Pak Andi, ya, terima kasih. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut masalah itu. Inggih, berikutnya monggo Dr. Suharti yang berkehendak untuk bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ini orang awam nih ya dengan ini. Saya tuh kalau saya pikir-pikir diri saya itu selama ini proses untuk bersabar itu sangat susah. Kadang-kadang itu suatu saat seringnya itu menjadi tidak sabar begitu ya untuk menghadapi segala sesuatu, baik itu dengan lingkungan kita atau dengan diri kita sendiri. Nah, dengan maaf ini Ustadz, ini kan pasti pengalamannya jauh dibandingkan dengan saya ya. Nah, bagaimana untuk melatih diri kita sendiri ini di dalam membuat diri kita menjadi lebih sabar. Nah, itu kira-kira metode yang tepat untuk sehari-hari kita terapkan agar kita meningkat tingkat kesabaran kita itu bagaimana? Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hajah. Monggo Ustadz. Ya itu yang saya katakan tadi, itu ada tip-tip atau kunci-kunci yang diberikan juga oleh para ahli. Tapi kalau saya melihat dalam waktu singkat ini yang kita tinggal bawa peneliti, yang pertama sebenarnya kuncinya adalah kalau kita itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Itu kunci dari Al-Quran ya. Orang sabar itu alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah dikembalikan kepada inna lillahi wa inna raji'un, mungkin kita akan sabar hati kita. Sabar hati kita. Nah, tentu itu tidak hanya diucapkan tapi juga dipahami. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu kan dikatakan kita itu jangan pernah bersandar kepada amal kita. Semuanya itu kembalikan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita itu gantungkan segala urusan kita itu kepada Allah, maka apapun yang kita alami, kita itu tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Ini kuncinya kan sebenarnya kita tidak berlebihan. Sedih boleh, jangan berlebihan. Ya. Marah boleh, tapi tidak berlebihan. Jadi kunci pertama saya kira memang itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita pahami. Kita pahami betul bahwa termasuk kita bisa sabar itu ya karena Allah yang menyabarkan. Nah, ini penting ini. Ya. Ayat tadi yang saya cantumkan kan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqitum bi wa la in sabartum la huwa khairun lis-sabirin. Nah, kalau kamu bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Tapi lanjutan ayatnya, wa ma sabruka illa billah. Tapi kamu bisa sabar itu juga karena Allah kesabaran. Kamu bisa sabar itu karena Allah yang memberimu kesabaran. Ini saya kira penting. Hadis Rasulullah juga mengatakan, manis tobaro sabbarahullah. Siapa yang belajar berusaha untuk bersabar, istobaro tadi, belajar bersabar ya, berusaha bersabar, sabbarahullah. Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Ya, jadi ini saya kira kunci utamanya itu. Nanti ada teknik-teknik macam-macam, itu nanti insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Ya, satu kali pertemuan insya Allah sudah selesai nanti soal sabar. Saya kira begitu Ibu Suharti dan juga Pak Montolib, ya, saya kembalikan.
Baik, Pak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 20:59. Oke, barangkali yang harus kita hati-hati ternyata sabar untuk melaksanakan syariat Allah itu ujiannya berat. Yang pertama dari sisi niatnya tadi, yang kedua dari sisi kesungguhan, yang ketiga setelah amal kita laksanakan ternyata kita tidak boleh ngungkit-ngungkit ya. Yang khawatir itu pergi haji, setelah sampai di rumah orang diberitahu kan. Saya haji saya begini ini buyar saya sabar sekali. Baik, saya sampaikan terima kasih yang setulusnya kepada Al-Ustadz Ahmad Fuad Effendi atas pembahasan yang demikian detail, membuka cakrawala pemikiran baru bahwa sabar tidak sekedar seperti yang kita dikeplai teman diam, ternyata tidak hanya sampai di situ, tapi demikian luas jabarannya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nampaknya ini kita perlu foto bersama ini, karena malam ini kok riang sekali sepertinya ya. Jangan ngomong takdir dikeplai orang takdir itu bahaya itu. Ini ada Dokter Nuruddin nampaknya ini masih ingin ngeplai saya ini nampaknya ya. Iya, bahaya. Kalau difoto ya dibuka semua. Nggih, monggo sedaya dibuka. Alhamdulillah saya lihat Pak Saleh sehat Pak Saleh. Pak Saleh dari awal menikah Pak Ustadz. Ya. Ada juga Pak Sultan itu. Saya lihat Pak Sultan hadir juga. Nggih, monggo fotonya dilihat yang dari Jepang nampaknya sambil ngantuk-ngantuk ini selisih 2 jam atau berapa dengan kita di sini. Pak Hakun sudah gelap, takut kelihatan sudah ini nampaknya. Salam Talib. Dalam. Ini bisa ditayangkan di channel saya nggak ini kira-kira ini? Izin bisa. Bisa. Bagus. Oh, YouTuber iya. Kayaknya ya. Oh iya. Ini. Ya Ustaz, nanti saya ulas Ustaz. Baik Bapak sekalian, ini sudah maksimal ya? Kalau maksimal sudah sambil fotonya. Pak Mulyani. Oh, Prof. Bandi. Samar-samar, Prof. Winarno. Malam ini profesornya ada 9 saya lihat. Dokternya banyak sekali. Alhamdulillah. Baik Mbak sekalian,